Teka-teki soal dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi terjawab dengan diumumkannya hasil uji Puslap for Polri hari ini. Ijazah sarjana dan skripsi UGM Jokowi dinyatakan identik dengan materi pembanding milik rekan kuliah Jokowi. Polisi pun menghentikan penyelidikan laporan soal ijazah ini karena tidak ditemukan unsur pidana. Akankah penghentian kasus ijazah ini berlanjut ke laporan pencemaran nama baik Jokowi? Dua narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV untuk didiskusikan lagi soal ini. Di sebelah kanan saya sudah hadir Roy Suryo yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang bersama kami. Dan di sebelah kiri saya juga sudah bergabung Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Bung Sylvester, apa kabar Bung? Baik, selamat malam Kompas TV. Terima kasih sudah hadir bersama kami kali ini. Anda punya keyakinan di awal bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tapi ternyata dalam hasil Puslap 4 disebutkan identik. Identiknya dengan 3 rekan Jokowi, kemudian dengan uji tinta, uji kertas yang Anda pernah dorong sebelumnya. Berarti analisis Anda sebelumnya salah dong kalau gitu? Enggak salah. Justru Bareskrim kita apresiasi dulu ya dengan hasil hari ini. Mengikuti saran saya untuk menyampaikan tahap-tahapnya. Tapi ini kan baru disampaikan tahap-tahapnya. Ada uji tinta, uji kertas. Hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu. Sepanjang awal tadi Pak Dirtip itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak bahwa langsung dokumen itu asli? Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya sih masih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan. Ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Jadi kita kayak cerita diceritain panjang kayak cerita dongeng aja tadi, tapi ijazahnya nggak ada. Dulu Pak Tino Sidin aja yang sudah almarhum meninggal, kalau lihat ada gambarnya tunjukin dulu, bagus gitu. Tapi kan nggak pernah, hanya bagus saja tanpa ada gambarnya. Identik belum tentu asli, masuk akal nggak menurut Anda? Enggak sih, udah pasti itu asli. Ya. Jadi saya kasih selamat dulu ke Mas Roy. Loh, selamat kenapa dulu nih? Atas ijazah hari ini palsu. Nah, tetap selamatnya saya yakin bahwa Mas Roy sampai kapanpun mengatakan ijazah itu palsu. Sampai bahkan setelah putusan pengadilan yang ingkrah. Bukan hanya, tapi kalau kita melihat bahwa tadi Mabes Polri sudah melakukan SP3 Mas Roy. Jadi ini udah final untuk Dumas dari TPUA ini udah selesai gitu loh. Karena memang udah bahwa gugatannya mereka itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu loh. Udah SP3. Tapi yang kalau Mas Roy bilang nanti kita buktikan yang di pengadilan di Sleman dan Solo. Ya, kan ada gitu data. Hanya persoalannya Mas Roy, pengadilan di Solo ini nanti Mas Roy lihat ya. Kan kita sudah berapa kali sudah ada pengadilan mengenai ijazah palsu Bambang Tri. Itu kalau nggak salah tuh udah 3 kali. Dan semuanya NO atau ditolak. Ya, dan saya berpikir bahwa kejadian yang sama akan terjadi di Solo dan Sleman. Karena apa? Karena mereka nggak punya legal standing gitu loh, ya kan? Sorry, saya potong di situ. Karena tadi disebutkan menurut Mas Roy selain identik tidak sama dengan asli, bukti ijazah yang dianalisis juga nggak ditampilkan. Menurut Anda masuk akal nggak kalau itu masih diragukan? Ya bisa aja nanti sama Mabes Polri ditampilkan ulang atau tidak. Tapi itu kan kewenangan penyelidik ya. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Jadi udah selesai. Udah di stop gitu, tapi ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Itu pengetahuan dari kampus UKO itu. Terpaksa kan? Ya. Tapi saya S2 loh. Asli loh. Oke.
Tapi konteksnya begini. Oke, konteksnya begini. Karena tadi tidak terbukti dalam artian identik ijazah itu, Mas Roy. Iya. Polisi memutuskan bahwa tidak ada juga unsur pidana dalam aduan TPUA ini. Dalam laporan Dumas di TPUA. Tapi jangan lupa, masih ada gugatan perdata yang masih berjalan. Nah, makanya kan kita sepakat. Yang mana spesifiknya dari sekian banyak gugatan itu menurut Anda? Gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Taufik di Solo, ya itu masih jalan. Dan menurut Perma peraturan MA tahun nomor 1 makanya tahun kan tadi 56, beda lagi, jalan. Mas Roy dan si Refli mengatakan bahwa memang benar ada nanti pengadilan yang membuktikan. Iya. Itu semua orang tahu, Mas Kita Roy. tunggu, Mas. Tapi untuk yang Dumas, Ya. di Mabes Polri, Oke. stop ya. Ya, Nggak sepakat karena dulu sudah- nggak kita stop ini? Saya nggak berhak menentukan sepakat. Enggak, ini kan udah dikatakan oleh Mabes gitu loh. Nah, ya udah biarin aja, kita denger aja. Ya kan? Mabes sudah mengatakan stop, ya kan? Berarti kan udah clear nih untuk pengaduan masyarakat yang atas nama TPUA si siapa namanya yang sekarang lagi di luar negeri, siapa namanya itu? Egy Sujana. Ya. Jadi ini udah clear loh, Mas Roy. Oke. Jadi kalau saya melihat kan ini ada 4 gugatan atau laporan nih, Ya. yang inti ya. Yang pertama Mabes Polri, terlapornya adalah Pak Jokowi yang Ya. melaporkan TPUA Egy Sujana, Betul. SP3, Ya. kan? Nah, Sebenarnya yang- salah juga SP3, belum sampai ke penyidikan, SP2 lidik mungkin. Ya SP2 lidik ya. Jadi intinya terus yang kedua yang Polda Metro Jaya. Aha. Ya kan Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Oh iya. Bila perlu 1 juta pengacara ada di situ ya kan. Yang kriminalisasi itu. Ya. Anda maksudnya mau bilang Oh bahwa nggak ada kriminalisasi di situ. Ada lah. Oke. Nggak mungkin lah. Terus yang kedua ya kan Mas Roy ada gugatan yang sudah mulai masuk persidangan di Solo dan Sleman. Nah, Ya. kalau saya melihat fakta-fakta hukum dan konstruksi hukum yang ada, menurut saya nih ya, sebagai orang hukum juga, kemungkinan besar itu akan ditolak. Oke. gugatannya. Kemungkinan besar. Oke. Jadi tinggal yang Mas Roy ini yang di Polda. Saya coba fokus lagi dari yang apa Ya. disampaikan Mabes Polri tadi, bahwa ada data pembanding tinta, uji kertas sampai membandingkan dengan 3 rekannya Pak Jokowi. Menurut Anda data-data itu valid untuk kemudian dibandingkan? Ya valid lah, itu udah beres kok. Jadi untuk yang Dumas ini udah clear, udah nggak perlu lagi kita bahas ya, kecuali mereka mau gugat lagi gitu loh. Iya. Ya gugat terus lah ini. Tapi ada hal yang masih Anda ragukan tidak dengan Gini loh, pembanding-pembanding itu? ya, ilmiah tidak begitu caranya. Ilmiah itu bukan naratif. Ilmiah itu deskriptif, clear, kemudian hitam di atas putih. Ya, Oke, dikatakan tintanya, katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali saya mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mabes Saya Polri? menghormati, tapi Nggak kenapa percaya tidak? nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu penyelidikan? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitan Mas, Mabes Polri, sorry, ya, ini kontradiksi harus ya. Kenapa? Mas nggak percaya tapi menerima. Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus. Iya kan? Ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda Ada. sinyalir apa? Ya, Gerakan-gerakan semacam ini? nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi, misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi Makanya Mas, dari independen. gini loh Mas. Ini pun harus berani di challenge, Mas. Mas mereka kalau Iya. mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru Ntar ijazahnya dulu. keluarin dulu. Nggak bisa Mas itu Iya. memfitnah orang. Enggak ya. fitnah, enggak ada. Oh fitnah ini, makanya Enggak. Anda nanti Enggak kena fitnah. loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan Bisa pencemaran nama baik nggak? masuk Oh iya menurut masuk Anda? ini. Oke. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Dan Tunggu teman-teman. saja, Ya? tunggu saja. Di Oh mana enggak, fitnahnya. ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus Mas ya kan. Jadi kalau belum pegang ya kan terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu
orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda nggak ditampilkan, bukan nggak institusi ditampilkan resmi, ijazahnya. ya, bukan institusi Memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen, Gitu loh. independen enggak. Kita ilmuwan yang independen. Itu sama nggak perlu. aja Anda membangun narasi dan memfitnah orang. Tidak, gitu sama sekali loh. nggak, jauh lah. Kecuali Anda itu Ya, udah nggak pegang nih framing. bukti ya, bukti. Oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Ya, skripsinya saya udah pegang. Ya kan. Terus yang kedua, siapa Skripsinya yang jelas. memalsukan? Terus Nggak tahun ada. berapa? Terus saya Skripsinya tanya nggak ada. sekarang, yang Ya. memalsukan siapa? Ya, Oke, makanya skripsinya udah yang jelas. memalsukan siapa? Loh, itu harus diteliti. Terus makanya tahun polisi berapa yang harus. memalsukan? Ya, makanya polisi harus Anda clear. sendiri aja nggak bisa memastikan ada nanti, itu. nanti ada tapi kalau Anda jalan, ya. membunuh karakter orang Enggak, dan menuduh nggak ada yang dibunuh. orang itu Nggak ada yang dibunuh. ijazahnya palsu. Ini Oke. ilmu pengetahuan justru dimatikan Ilmu dengan pengetahuan narasi-narasi. apa? dengan- ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau clear. seperti itu masa masyarakat percaya sih? Ya, Sekarang, percayalah. oke, Enggak. sorry saya potong di situ. Enggak. Ada Bung Sylvester menilai bahwa Anda sudah masuk dalam unsur dugaan pencemaran nama Ya, baik terhadap Pak silakan, Jokowi. nanti buktikan Anda siap aja. nggak dengan pembuktian Loh, silakan buktikan aja gitu. termasuk data pembanding yang Anda nilai bahwa Iya, itu palsu enggak. itu tadi? Artinya nanti tuduhan itu kan harus dibuktikan. Ya, kalau misalnya 310, 311, 27A nanti pencemarannya di mana, anunya di mana. Wong kita menguji, uji itu hak publik ya dengan kebebasan informasi publik. Ada undang-undangnya 14 tahun 2008. Kemudian yang paling penting lagi, simple sekali lagi. Yang membuat ribut itu kan karena tidak ditunjukkan dari awal. Ibu Megawati aja udah dari awal juga itu termasuk yang public figure yang waras ya gitu. Jadi ya, tunjukkan kalau ada ijazahnya ya udah tunjukkan aja. Oh Selesai. tidak boleh, nggak ada Iyalah. satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi untuk menunjukkan hal-hal pribadinya, Mas. Nggak ada, Mas. Itu, Oke. itu bukan hal pribadi. Oh nggak ada, nggak. Ini Oh nggak bukan hal bisa pribadi. dong. Iyalah. Oke. Ya kan sekarang KTP aku ya. minta ijazah Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh KTP masuk data pribadi karena ada oke. ijazahnya. Terus Lain. sertifikat. Ini nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak ngerti, nggak bisa bedain. sebelum Ini orang nggak ngerti hukum, tapi so tahu. Enggak Oke. lah. Gini. Kita tahu Nggak bisa, Mas. undang-undang Kita ketentuan coba- peraturan Nggak ada publik. makanya. Lain. Di tengah proses hukum ini, Anda Mas Roy juga mengadu ke Komnas HAM karena ada Ya. dugaan kriminalisasi. Iya. Bukti apa yang mengarahkan ke sana? Jawabnya nanti. Oke. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Anda, Mas Roy, mengadu ke Komnas HAM karena ada dugaan kriminalisasi. Bukti apa yang mendukung itu? Gini, jadi Komnas HAM itu adalah sebuah komisi hak asasi manusia yang dibuat di Republik ini untuk kemudian masyarakat yang merasa hak asasinya kemudian diserang atau hak asasinya itu kemudian dikriminalisasi, itu kita boleh membuat laporan. Dan apa yang terjadi adalah kami ini adalah peneliti, kami dia berdasar sains ya gitu. Palsu atau tidak, fake or not fake, match or mismatch, itu adalah definisi ilmiah. Dan ketika kita mengungkapkan, tiba-tiba kami dituduh, oke lah kalau 310, 311 atau 27A yang tadi disampaikan Bang Sylvester itu kan memang pencemaran baik. Itu akan kita hadapi. Tapi tiba-tiba ada sebuah pasal atau dua tepatnya, pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE yang kebetulan, mohon maaf sekali lagi Mas Rifa, saya termasuk tim yang dulu merumus itu dan saya mengerti betul karena saya menyusun naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk itu. Itu tujuannya kalau ada orang transaksi kirim 1.000 diubah jadi 10.000 itu kena. Ada barang palsu dikatakan asli, ya itu kena. Makanya ini kita jangan sampai kasus Prita Mulyansari yang dulu pernah terjadi, dan saya termasuk pembelanya waktu itu, Ali ya, yang kemudian dihadirkan, itu kemudian digunakan lagi. Prita itu dikriminalisasi karena waktu itu dia hanya curhat, kemudian diserang oleh Rumah Sakit Omni Batavia waktu itu, dan digunakan pasal yang tidak sesungguhnya. Ini juga pasal yang tidak sesungguhnya. Jadi pasal itulah 32, 35 itulah yang kami sebut itu kriminalisasi. Yang Anda harapkan dari Komnas HAM adalah? Ya, pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk kepada kami ini tidak usah kemudian kalau ada orang yang menggunakan tangan institusi lain ya kemudian untuk mengkriminalisasi dengan pasal-pasal yang tidak tepat. Oke, dugaannya karena itu masalah Undang-Undang ITE tepat nggak menurut Anda kalau itu dibilang kriminalisasi? Enggak ya, jadi terlalu prematur Mas Roy, maaf ya. Jadi untuk pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro itu baru tahap penyelidikan, belum gelar perkara, belum penyidikan, belum dikirim ke kejaksaan. Jadi itu kan baru dugaan Mas Roy. Tapi pasalnya ditulis, Pak. Enggak. Jadi itu kan nanti kan fixnya ketika sudah P21 dikirim ke kejaksaan gitu loh. Kalau sekarang ini kan masih sangat prematur. Kalau aku lihat dari media nih ya kan, mereka bilang Mas Roy sudah nggak ada celah nih. Kalau ini media nih ya kan, nggak ada celah lagi untuk menuding ijazah palsu. Makanya ke Komnas HAM meminta perlindungan. Kalau aku baca di sini nih ya, bukan dari saya loh Mas Roy. Jadi menurut saya alasan-alasan yang dibangun Mas Roy dan kawan-kawan sampai bilang ada kriminalisasi, terus ada Pak Jokowi melaporkan rakyatnya gitu kan, si Abraham Samad, terus Pak Petrus Celestinus sahabat saya mengatakan ini nggak usah lanjut gitu loh. Menurut saya ya harusnya hadapin aja, nggak usah bias kemana-mana ya kan, hadapin aja gitu loh. Pokok perkaranya, pokok materinya apa gitu loh ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi mencari hal-hal yang di luar ini menurut saya ya kan. Itu Mas Roy. Jadi kalau menurut Anda dengan sudah dibilang tidak ada unsur pidana dari laporan TPU ke Barreskrim dan tapi masih ada gugatan perdata di beberapa tempat, menurut Anda muara ujungnya bakal kemana nih kasus? Kalau yang gugatan di PN Solo dan PN Sleman, menurut saya akan berakhir dengan ditolak ya, atau NO. Karena kita udah melihat bahwa mereka nggak punya legal standing, terus yang kedua sudah beberapa kali juga, sudah 3 kali ada gugatan mengenai ijazah palsu itu. Kalau nggak salah di PN Jakarta Pusat, terus di Solo juga, sama di Petun, itu 3-tiganya itu yang satu mereka tarik mundur, yang duanya NO juga. Gitu. Jadi ini kita melihat yang lalu dan yang sekarang, saya nggak tahu lagi bukti baru apa yang akan mereka ajukan, novum baru apa gitu loh. Yang kalau menurut saya sih nggak ada. Jadi kembali lagi kalau saya melihat ini yang harusnya sebagai sahabat, saya boleh mengatakan Mas Roy harus fokus yang mereka dilaporkan. Karena kalau yang di Solo, kemungkinan Mas Roy nggak ikut ya sama Sleman. Termasuk yang di Barreskrim ini Mas Roy nggak ada. Hanya bos ini bagian ngoceh. Nggak ada celah katanya. Nggak ada. Nggak ada celah tuh, yakin?
Ya tunggu saja ya, gak apa-apa ramalan Bang Silves, sahabat saya ini kan nanti NO, ya kita tunggu saja. Kalau memang kemudian benar-benar NO ya hebat, dia udah meramalkan atau bahkan ikut ngatur supaya NO gitu. Siapa saya bisa ngatur, Mas? Bisa lah. Saya bukan siapa-siapa di Republik ini. Kan Kalau Mas Roy kan orang yang hebat ini ya kan. Gitu. Jadi gini, Yang tahu semua hal, ya kan? Tapi artinya gini, semakin ada nanti apakah bukti baru itu bisa ada. Ya bisa jadi seperti dulu kasus misalnya gubernur di Sumatera Utara, ya kan? Ya. Lewat proses bupati, gitu, tapi tiba-tiba ketika gubernur pada saatnya akan terbukti. Ini pun saya juga percaya pada saatnya juga akan terbukti. Gitu loh. Karena seperti apa? Seperti tiba-tiba di ujung tiba-tiba kita bicara, ya saya harus bilang, tiba-tiba ada seorang sangat jujur, seorang yang namanya Pak Kasmujo yang dulu disebut-sebut dosen pembimbing skripsi terus diralat, dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujonya bilang saya bukan dosen pembimbing skripsi dan saya masih asdos. Ya kayak gitulah. Nanti akan Ya ada. saya sih kalau Mas kembali mau itu saya ada bawa sedikit bukti ya. Mas Suryo Roy bilang Pak bahwa Dumatno itu. ini Pak Dumatno ini adalah foto yang ini. Ya. Sedangkan Pak Dumatno ini adalah Boleh tunjukin kamera, Bang? Ya. ponaannya Pak Jokowi ya. Beda usianya, kalau Pak Jokowi lulus tahun 85, Pak Dumatno ini kelahiran 77 ya Mas. 77, Juli Berarti 77. usianya baru 8 tahun. Jadi kalau dipalsukan tahun 85. Nah, dipalsukannya nggak tahun 85. Oke, tahun berapa? Iya, ada nanti pada buktinya. Nah, jadi Dumatno ini kalau tahun 85 Masih berarti kecil. usianya baru 8 tahun. Setuju. Makanya ini kan sangat, makanya Mas Roy dan kawan-kawan itu menarasikan bahwa pakar segala macam termasuk si Rismon, kenapa hal yang kecil ini aja Anda semua ini salah. Oke. gitu loh. Enggak salah. Oke. Enggak salah. Ya. Insya Allah itu enggak. So, dengan tadi Anda masih bersikeras begitu, tambah lagi Pak Jokowi berharap ini bisa lanjut kasusnya ke pengadilan. Anda berharap ini memang lanjut ke proses pengadilan itu atau Kita tunggu ada saja. ruang untuk coba berdamai? Kalau dari kami nggak ada. Satu lagi yang penting ya, tidak ada dan jangan diplesetkan. Katanya ada upaya kami damai dan minta maaf gitu. Insya Allah tidak. Ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya. Ya udah, kita di kelak salaman kemudian ya, berarti. hari, ya gitu. Lanjut Kita salaman terus apa ya. dulu Salaman nih? Lanjut terus. Salaman apa dulu nih? Karena gini. Maknanya apa dulu nih? Karena gini Bang, Maknanya supaya terus, gitu loh. saya pernah bicara Mas Roy, waktu itu abis di LC ya, benar ya Mas Roy, ini ada orangnya. Oke. Saya bilang Mas Roy ngapain sih, maaf nih saya bilang Mas Roy kan udah tua, ini kan nanti menjerat Mas Roy, bener kan? Ngapain sih kita damai-damai aja? Sorry, ini sebentar untuk aku publik. selesaikan Ya, dulu silakan, baru Mas Roy. silakan. Saya bilang kita nih sebagai anak bangsa merah putih ya kan, kita damai-damai aja. Nanti saya ngomong sama teman-teman dan Pak Jokowi. Saya pernah ngomong kayak gitu. Terus Mas Roy cengar-cengir ya udah nggak jadi. Ya kan? Ya kan itu kan Demi udah. Republik ini, demi kebenaran dan kejujuran, insya Allah harus kita Sama Mas, saya Oke. tampil ini Itu aja, untuk kata kunci. kebenaran dan Setuju. pencerahan Ya. untuk anak bangsa kita. Baik, biarkan Siap. kita tahu nantinya seperti apa. Sambil kita lihat proses gugatan yang berlangsung secara perdata di beberapa tempat, Bung Sylvester, Mas Roy, terima Siap. kasih banyak sudah mau diskusi Makasih. bersama kami kali ini. Ya. Sehat selalu semuanya.